apa kabar kalian semua? Selamat malam. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai, kita buka dari sini aja ya. Oke, kita akan ambil teman-teman. Oke. Wow, teman-teman, aku ngelihat untuk malam ini temanya ada yang seperti apa ya? Kalau aku bilang berjuang, ya, seseorang yang berjuang dikarenakan menyesal telah membuat kamu sakit. Jadi gini, dia berjuang untuk kayak memperbaiki memperbaiki sikapnya, berjuang untuk mendapatkan kamu. Dikarenakan di sini dia memberikan kepiluan atau memberikan kesedihan. Dan apabila kalian menemukan video ini di platform channel lain selain di YouTube, berarti memang kondisinya kalian menonton seorang pencuri. Dan please report aja atau kasih komen, ini video curian, jangan mencuri. Sekedar mengingatkan, seseorang yang berusaha memperbaiki segalanya karena menyakitimu, karena pernah menyakitimu. Oke. Oke, di sini ada kartu The Star ya teman-teman. Kartu The Star ini lebih kayak menunjukkan seseorang ini itu bilang dia tuh punya harapan gitu. Dia merasa memiliki sebuah harapan. Karena mungkin pada masa lalu ada tindakan dia yang membuat kamu tuh kecewa atau sedih. Nah, sekarang ini karena mungkin momennya tepat, dia merasakan adanya sebuah harapan. Kemudian yang kedua ada kartu Six of Swords. Six of Swords itu artinya apa ya? Artinya orang ini tuh ada sisi nekat ya, nekat. Sisi nekatnya itu lebih kepada sesuatu yang positif. Jadi aku suka nih dengan misalnya dia cowok ya, dia berani pasang badan gitu. Kalau misalnya dia pernah salah di masa lalu, maka aku ngelihatnya di sini dia tuh ada usaha untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Ya, ada seseorang di sini yang energinya tuh sangat kuat, nggak ingin kamu pergi. Karena kenapa? Ya, karena kamu itu adalah sebagai seseorang yang memang dia sangat nyaman untuk memberikan perhatiannya sama kamu. Dan juga intention kamu ke dia tuh diterima dengan baik. Gitu. Sama-sama kayak merasakan perhatian yang sangat sangat kuat, aku bilang. Termasuk orang ini tuh dia punya ciri-ciri dia tuh sangat ekspresif. Kelihatan banget kalau misalnya dia suka atau enggak tuh kelihatan ya. Ada kartu Empress. Karena kenapa ya? Bersama atau bersanding dengan kamu tuh memberikan sebuah kebahagiaan atau sebuah kenyamanan. Jadi kayak merasa aku udah cukup lah sudah sama kamu. Gitu. Kemudian di sini ada kartu Judgment. Itulah yang membuat semuanya ini tersadar. Energinya adalah energi tersadar bahwa kamu itu adalah orang yang memang tidak bisa dia sakiti gitu loh. Dia sangat nyesel nyakitin kamu. Dan aku melihatnya ada energi Seven of Swords itu lebih seperti kayak apa ya, tindakan dia yang mungkin menurut kamu ada tindakan yang menurut kamu tuh nggak bisa maafin. Misalnya dia pernah flirty atau sempet PDKT dengan seseorang ya, yang aku lihat ya, atau dia bohongin kamu, ngakunya kemana tapi nggak taunya kemana, pergi dengan siapa nggak taunya dengan siapa, misalnya kayak gitu. Dia tuh kayak tersadar gitu loh bahwa aku tuh tidak bisa nggak bisa kayak semudah itu mendapatkan kamu lagi gitu. Jadi
Ya kesalahannya karena memang cukup fatal gitu loh, karena ada sesuatu kecurangan yang memang dia lakukan sehingga membuat kamu tuh sakit gitu pada intinya. Jadi dia dia merasa ada apa ya, ada rasa bersalah yang besar sehingga kalau aku bilang kita bicara mengenai sebuah harapan, ibaratnya orang ini pasang badan, ya memang aku salah, aku pasang badan, aku ya nggak mau kehilangan kamu. Itu yang diceritakan di kartu ini. Ada kartu King of Pentacles, bahkan seseorang ini akan mencoba untuk apa ya, menuruti kamu maunya dia kayak gimana. Dia akan berusaha untuk memanjakan kamu supaya apa ya, kayak sebagai rayuan supaya kamu kembali sama dia, ya beliin kamu sesuatu, kemudian mungkin ngajak kamu ke tempat yang romantis kalau aku lihatnya di sini. Jadi gimana ya, effort dia untuk mendapatkan kamu kembali itu besar banget ya. Ada seseorang yang memberikan effort kepada kamu yang sangat besar supaya kamu kembali. Kenapa sih kamu itu begitu penting? Aku coba pakai kartu yang lain ya. Kenapa sih kamu itu ternyata begitu penting? Kenapa ternyata kamu begitu penting? The Lord of Shadows ya. Dia justru kerasa ketika kamu sudah pergi, dia kayak ada ngerasa kelam gitu loh. Energinya nggak lagi sama, nggak lagi ada keseimbangan energi, tidak lagi ada keceriaan yang aku lihat. Terus ketika dia kehilangan kamu ya, aku bisa melihat kayak pupusnya sebuah harapan. Tiba-tiba dia kayak ngerasa gue kayak useless deh, gue tuh kayak orang gak berguna, gue orang yang mungkin sefatal itu salahnya sama dia. Ini yang dirasain sama dia sih. Ya, kita bicara mengenai harapan, kenapa ya gue tuh merusak sesuatu yang sebetulnya di depan mata itu sudah oke gitu. Jadi nyeselnya ada belakangan, ya karena ada kecurangan ini. Ada kartu ke Three of Attempts, meminta kembali sebuah kesempatan. Ya, Three of Attempts ini kalau misalnya memang masih ada slot maaf buat aku dan kesempatan aku untuk memperbaiki, dia tidak akan sungkan-sungkan untuk datang ke rumah kamu dan benar-benar kayak I'm so sorry, aku minta maaf. Ada kartu The High Priestess ya. Di sini dia tuh belajar ya, belajar sadar diri. Kemudian yang aku bisa lihat di sini lebih kepada seseorang yang memang apa ya, dia tuh punya manifestasi untuk oh ya kalau misalnya gue salah, gue tuh harus bisa lebih baik lagi. Makanya di sini dari pelajaran dia kamu tinggalin atau kamu di sini kekecewaan kamu tuh membuat sebuah pukulan gitu loh, sebuah pukulan kesadaran buat dia supaya apa ya, supaya dia segera memperbaikinya gitu. Jadi aku melihat di sini bakal akan ada perubahan besar sih, yang dia kayak mungkin datang ke kamu itu mungkin dia dengan menurunkan egonya, menurunkan harga dirinya. Ya kalau kamu wajar setelah ketemu itu marah itu nggak apa-apa gitu kan, ya wajar-wajar aja. Dia nerima kok. Aku lihat di sini energinya kayak menerima. Asalkan kenapa? Ya dengan segala upayanya yang dia lakukan, dengan segala ini kamu kasih dia kesempatan lagi. Ayo, kamu ngomong, kamu maunya aku gimana? Aku bakalan berubah. Ya, ada kartu The Crown atau ibaratnya ini adalah kartu The Strength dari energi Leo ya. Leo itu biasanya dia tuh sangat detail gitu loh. Aku merasakan orang ini tuh sangat sadar diri banget dan sangat menyadari sekali kalau seandainya ya
apa yang dia buat ke kamu itu benar-benar kayak mungkin susah untuk dimaafkan ya. Setelah memang adanya cheating ini terjadi ya, dia berusaha untuk menutupi semuanya, ternyata memang ya ini adalah kekecewaan yang menorehkan luka buat kamu gitu loh. Dan sebetulnya untuk meminta maaf itu pun kamu mungkin berat untuk memaafkannya. Cuman yang aku lihat di sini sih ada seseorang yang benar-benar insyaf untuk meminta maaf dari kamu, seperti itu. Kalau kamu bilang energinya dia hampa, sedih, terus ya kalau nggak ada kamu tuh tiba-tiba bangun, gue udah nggak sama dia lagi nih, gue nggak semangat, itu ada intensinya dia untuk mendapatkan kamu kembali itu karena apa sih? Karena pertama, secara alam bawah sadar dia sangat mengagumi kamu, ya. Bentuk kekaguman itu sebetulnya trademark teman-teman. Dia kagum kamu karena apa? Mungkin karena kamu orangnya pengertian, sangat mengerti dia, ya. Dan dia di sini pernah mungkin dia berjanji bahwa dia tuh nggak mau buat kamu sedih, I won't let you down, karena memang dia memuja kamu. Ternyata pada kenyataannya dia pernah melanggar janji tersebut gitu loh. Sekarang ini dia, karena dia udah insaf, udah sadar, maka dia berjanji tidak akan membuat kamu sedih lagi. Kemudian dia minta maaf ya, membandingkan kamu atau sempat membandingkan kamu dengan yang lain, kayak gitu. Dia memang cinta kamu, tapi kehilafannya adalah membandingkan kamu dengan yang lain. Makanya aku bilang di sini ada kartu Seven of Swords, itu energinya tuh ketika orang itu didapati melakukan kecurangan, maka kita yang jadi korban kecurangan dia, kita tuh kayak nggak nyangka kok kamu bisa kayak gitu sama aku, ya kan? Ya dikala kalian jauh, dikala kalian introspeksi diri gitu ya, ada yang ingin kembali padamu karena setelah sendiri dia benar-benar kangen sama kamu. Kamu sangat menarik, ya. Apalagi yang disangkal dari kartu ini kayaknya nggak ada. Diam-diam mungkin selama dalam perenungan, selama kamu juga healing, dia juga healing, saling diam, ya mungkin dia masih kepo-kepoin sosial media kamu. Ya nggak heran kalau orang itu tertarik melihat sosial media kamu dan ternyata dia punya rasa bersalah. Biasanya kalau orang yang nggak ngomong atau punya rasa bersalah atau gimana, dia pasti akan kepo-kepo sosial media kita, teman-teman. Jadi ya tiba-tiba dia tahu aja gitu, oh ternyata begini, oh ternyata begini, ya banyak yang kayak gitu. Semakin di blok pakai akun lain, padahal itu kayak menyakiti diri sendiri sih. Tapi namanya dorongan cinta gitu kan ya. Apa salahnya usaha buat mendapatkan kamu? Oke, kita lihat di sini usaha-usaha nyata yang dilakukan dalam waktu dekat untuk mendapatkan kamu kembali. Manifestasi ya, sudah pasti. Ya, hal yang dilakukan dalam manifestasi dulu, menguatkan keberanian. Supaya apa? Supaya ketika dia datang, ya, kamunya di sini nggak murka sama dia, nggak benci sama dia. Yang kedua, ada kartu The High Priest. The High Priest itu dalam arti, aku bisa lihat di sini adalah kartu The Hierophant ya, kalau di kartu tradisional. Dia akan coba untuk datang ke kamu ya, mungkin lebih kepada apa ya, lebih kepada dengan cara meminta tolong bantuan dari keluarga kamu, mungkin bisa jadi, atau dari teman kamu, itu bisa jadi. Terus di sini dia bisa aja datang langsung tanpa perantara, ngomong bahwa dia hilaf
mau serius memperbaiki semuanya. Yang aku lihat di sini ya, dia akan sangat terbuka. Aku bilang sih dia akan sangat terbuka gitu loh. Dia punya pikiran atau dia punya feeling itu ya, itu akan dicurahkan kepada kamu dari feeling-feeling dia yang paling dalam. Apa yang dia rasakan selama kamu jauh dari dia. Dia akan mencoba mencurahkan itu yang aku lihat di sini. Karena kita bicara mengenai seseorang dengan tanduk ya, berarti memang ini indikasi apa yang dia pikirkan, persepsi dia tentang kamu itu akan diutarakan. Cuma nama kamu loh ya, bukan dengan yang lain-lain. Apa yang dilakukan? Ada kartu The Moon. Sudah pasti mengharap kepada Sang Pencipta. Selain manifestasi, mungkin dia akan coba melakukan pendekatan pelan-pelan dengan keberanian yang ada. Ya, pendekatan yang dia tuh tidak terlalu kasar gitu, tapi aku lihat dia akan datang dengan pelan-pelan. Mungkin nanyain dulu kabar kamu gimana, kamu sekarang sama siapa, pasti akan ada sesori, atau mungkin kamu akan dapat kabar dari teman dekatnya dia atau teman kamu, gue lihat dia loh, dia tetap salam sama kamu. Jadi itu kayak ada pesan tersembunyi atau pesan tersirat gitu yang akan disampaikan kepada kamu. Jadi mungkin itu lewat temen. Kok ribet banget sih lewat temen ya. Mungkin kalau langsung sama kamu bisa marah, bisa muntap gitu. Minimal dia akan watching around kondisi kamu tuh gimana, masih traumatik sama dia apa enggak gitu ya. Ada kartu King of Attempts ya. Dia merasa dia sudah cukup bijaksana sih. Misalnya gini loh, dia melihat kondisi kamu mungkin juga menurut dia bisa untuk didekati ya, dan dia bilang ya kapan lagi gitu loh, sekarang atau tidak sama sekali. Jadi memang ini keputusan atau big decision untuk mendapatkan kamu kembali. Dan ada kartu Ten of Wands. Kamu tahu nggak sih teman-teman, selama ini ya dia tuh membawa beban kesalahannya. Jadi kesalahan yang dilakukan masa lalu sama kamu itu sama aja kayak kita tuh bawa beban berat di punggung. Kalau kamu di sini nih aku ngomong bicara mengenai spiritual lessons ya, pelajaran spiritual ya. Kamu coba deh, ketika kamu adalah orang yang diberikan banyak tanggungan, atau kamu di sini adalah generasi sandwich, kamu pasti akan selalu merasakan sakit di punggung, di pundak dan lain-lain. Itu kenapa? Karena kamu dibebani dan kamu harus menanggung semuanya sendiri. Pasti kamu akan sakit di bagian kepala, di bagian punggung. Itu emang betul, karena kamu tuh diberikan tumpukan-tumpukan PR di punggung kamu kanan kiri, makanya leher kamu suka sakit, kamu suka mikir, kamu suka overthinking. Kenapa? Karena beban ini tuh misalnya gini, dicurahkan itu buat kamu. Mungkin ada contohnya, ada harapan orang tua kita misalnya gini, Mel kamu besok harus jadi dokter. Itu ada beban di pundak kan, itu pasti akan sakit gitu. Padahal sebelumnya ya ampun, gue tuh gak mau jadi dokter loh. Kalau misal kamu dengan exciting, iya gue mau jadi dokter, gue mampu, gue bisa, gue ini, gue itu, ya itu nggak masalah. Itu makanya exciting biasanya langkah kaki yang sakit karena semangat gitu ya. Tapi kalau misalnya wah gue dituntut jadi dokter, gue harus masuk IPA nih ya kan, gue harus sekolah di sini nih, gue harus ambil kerja di sini nih buat bangga ini nih, gue harus nikah di umur sekian misalnya. Nah PR titipan kayak gitu tuh yang membuat punggung kamu sakit. Sama kayak misalnya aku berbuat salah sama seseorang, aku nyakitin seseorang di sini sampai orang itu mungkin sakit, atau sampai orang itu sangat kecewa banget sama aku, menorehkan pengalaman buruk ya di memori seseorang. Itu pasti akan sakit juga, berat, karena kita menahan rasa bersalah. Itu yang terjadi sama dia. Oke teman-teman, apakah di sini kamu harus menerima dia kembali atau tidak? Ada kartu Five of Attempts. Gini, jawabannya kalau ada kartu Five of Swords, ibaratnya sekarang itu kendali ada di tangan kamu. Ya, kendali ada di tangan kamu. Kalau misalnya nih kamu masih sakit,
kalau saran aku, walaupun kamu senang dia datang, tapi kamu kalau masih ada rasa sakit, mendingan gak usah. Kenapa? Pasti nanti akan diungkit-ungkit. Namanya trauma. Mendingan gak usah. Daripada kamu di sini menerima dengan kondisi yang dengan luka batin kamu belum sembuh, otomatis kamu nanti akan jadi bad mood ketemu sama dia. Kamu lagi happy, tiba-tiba kayak kamu wah, inget nih dia pernah gimana gitu. Kataku sih nggak usah. Dia udah cukup menerima hukuman kok dengan begitu, ya. Jadi semua orang itu belum tentu bisa happy gitu kalau misalnya ya udah aku menerima kamu kembali gitu. Contohnya kayak Bill Clinton sama Hillary Clinton, ya kita nggak pernah tahu Hillary Clinton balas dendamnya dengan apa, dengan cara dia berprestasi di bidang politik ngalahin dari suaminya yang pernah jadi presiden, ya kan, karena skandal Gedung Putih. Kalau kamu tahu, itu kuat loh cewek. Dengan cara apa ya dia balas dendamnya? Dengan cara karya, dengan cara bekerja, dengan cara dia punya punya karir politik lebih cemerlang daripada suaminya, karena suaminya udah tenggelam, ya kan, gara-gara skandal tersebut. Apapun yang terjadi ya, ketika kita di atas dan kita punya skandal, itu pasti akan jatuhin kita. Kayak gitu teman-teman. Makanya kalau kamu di sini udah posisi di atas, jangan main-main dengan pasangan kamu, ya. Itu nanti akan jatuhin kamu, ya. Itu aja. Jadi orang ini mungkin akan mengejar kamu dalam beberapa minggu lagi ke depan. Siap-siap. Ya, kasih kesempatan, kasih maaf kalau kamu memang nggak sakit. Kalau kamu ngerasa sakit, mendingan diemin aja dulu. Terima kasih sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you when I see you. I love you. Bye-bye.